Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Konco Web TV Wonosobo yang selalu dihormati, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kaum muslim melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Allah menurunkan berbagai rahmat, kasih sayang, dan ampunannya bagi hamba-hambanya yang mengisi Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Kali ini bersama Web TV Wonosobo, kita akan berbagi cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangan ini menjadikan kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nuh adalah keturunan ke-9 Nabi Adam alaihi salam. Ayah Nuh bernama Lami bin Metushalih bin Idris bin Metushalih bin Idris. Nuh diutus ke negeri Armenia. Penduduk Armenia asyik dalam perbuatan syirik. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan mereka telah berganti. Kini patung-patung, berhala-berhala dari batu yang disembah oleh mereka. Ada yang bernama Wat, ada Suwa, Yagus, Yatub, dan ada pula yang bernama Nasr. Demikian nama patung-patung itu. Penduduk Armenia percaya patung-patung itu bisa memberi kebaikan. Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Banyak penyimpangan yang mesti diluruskan. Nuh mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Allah adalah penguasa alam semesta. Perhatikan langit, matahari, bumi, bulan, bintang, air, hewan, dan tumbuhan. Semua diciptakannya. Patung-patung itu tidak bisa menciptakan, kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Tapi penduduk Armenia malah menantang. Coba datangkan saja azab kepada kami. Kami tidak akan takut. Kemudian Nabi Nuh menjawab, aku hanyalah seorang rasul. Aku hanyalah utusan dari Allah. Tugasku hanya menyampaikan. Selebihnya terserah kalian. Jika berkeras kepala, Allah akan menghukum kalian. Hanya Allah yang akan berkuasa menimpakan siksaan kepada kalian. Ternyata hanya segelintir orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang percaya dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Selama 950 tahun, Nabi Nuh tinggal bersama penduduk Armenia. Sekian lama ia berdakwah, siang malam menyeru kaumnya. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Hanya beberapa orang yang mau beriman. Padahal ia berdakwah siang malam. Yang beriman tak jua bertambah. Segala cara telah dicoba. Kadang berdakwah secara terbuka, kadang juga secara tersembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Bayangkan saja 950 tahun, betapa lamanya itu. Selama 950 tahun itu Nabi Nuh tinggal bersama penduduk Armenia. Sekian lama ia berdakwah. Tidak hanya hinaan yang diterima Nabi Nuh, kekerasan pun sering dialaminya. Suatu ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya diusir mereka, dilempari batu. Maka kemudian Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, ya Allah, habisilah saja orang-orang itu. Jangan biarkan seorang pun hidup, sebab mereka akan terus mengganggu kami. Mereka akan terus berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Mereka juga akan melahirkan anak-anak durhaka seperti mereka. Mereka juga tidak akan menyembah Engkau ya Allah. Doa seorang nabi sungguh manjur. Allah mengabulkan permohonan Nuh. Tak lama kemudian Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, menyuruhnya untuk menanam sebuah pohon. Bukan sembarang pohon, melainkan benihnya berasal dari surga. Beberapa tahun kemudian pohon itu tumbuh, makin lama makin besar dan tinggi. Orang-orang Armenia takjub. Pohon itu sungguh ajaib.
Sejak pohon itu tumbuh, tak ada satupun bayi yang lahir dari Armenia. Benar-benar menakjubkan. Jibril datang kembali, memerintahkan kepada Nuh, "Wahai Nuh, tebanglah pohon itu sekarang." Pohon yang sudah besar itu akhirnya kemudian ditebang oleh Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya yang menuruti perintah Nabi Nuh. Nuh harus membuat perahu, membuat kapal yang besar. Orang-orang beriman dikumpulkan. Titah Allah disampaikan. Akhirnya petunjuk Allah datang jua. Mulailah para pengikut Nabi Nuh bekerja. Semua sibuk. Satu persatu papan-papan itu dipasang. Perlahan tapi pasti. Perahu, kapal itu, kapal yang besar itu hampir jadi. Pekerjaan mereka bukan tanpa masalah. Gangguan selalu saja ada. Setiap hari orang-orang kafir lewat. Cemoohan, hinaan datang silih berganti. Kesabaran selalu membuahkan hasil. Kerja keras tidaklah sia-sia. Kapal yang besar itu telah jadi. Sebuah kapal yang sangat besar. Kapal Nabi Nuh inilah yang mencuri perhatian masyarakat dunia hingga kini. Dikutip dari buku sejarah terlengkap 25 Nabi karya Rizim Aizid. Ada beberapa ahli yang menyatakan ukuran kapal Nabi Nuh ini. Salah satunya mengatakan, kapal memiliki luas 2.300 meter, panjangnya 1.524 meter, lebarnya 272,3 meter, dan tingginya 173 meteran lebih. Kapal dijelaskan memiliki 3 lantai dan terseret arus banjir hingga 520 meter jauhnya. Tak lama kemudian Nuh menerima wahyu. "Wahai Nuh, segeralah berkemas, kumpulkan orang-orang beriman. Jangan lupa, bawalah hewan-hewan mereka. Masing-masing membawa sepasang-sepasang, jantan dan betina." Semua orang beriman sibuk, barang-barang bawaan sudah dinaikkan. Begitu juga hewan-hewan perahu penuh dengan muatan. Terakhir, giliran orang-orang beriman, mereka bergegas naik ke atas kapal. Manusia yang masuk ke dalam bahtera tersebut bersamanya berjumlah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Mereka ditempatkan di tingkat yang pertama. Tingkat kedua dijadikan tempat binatang liar, binatang melata dan binatang ternak. Tanpa disadari, langit mulai mendung. Awan hitam bergumpal-gumpal. Makin lama makin besar, petir berkilat menyilaukan. Terdengar guruh menggelegar. Keadaan benar-benar mengerikan. Tak lama berselang hujan turun, sangat lebat, air mengguyur bumi. Tak hanya hujan, mata air juga bermunculan, air memancar di mana-mana. Dan bumi pun digenangi air, makin lama makin tinggi, air bah melanda negeri. Banjir bandang menyapu kota, bahkan gunung-gunung pun terendam. Tak ada lagi tempat berlindung. Perahu kapal Nabi Nuh ini mulai bergerak dengan iringan Bismillahi majriha wa mursaha. Berlayarlah kapal Nabi Nuh. Gelombang menggoyang, angin kencang menerpa. Sementara itu di sana sini banyak orang berenang. Orang-orang kafir itu berenang melawan gelombang, bergelut melawan maut. Akan tetapi tak lama mereka bertahan. Tenaga habis terkuras, nafas mereka hilang, nafas mereka habis. Lalu ombak datang bergulung-gulung. Setinggi gunung, satu persatu orang-orang musyrik itu tenggelam. Nuh naik ke geladak perahu, ke geladak kapal. Badai semakin besar, cuaca bertambah kelam. Tiba-tiba Nuh melihat seorang pemuda. Ia tengah menaiki sebuah bukit. Nafasnya tersengal-sengal, ketakutan tampak pada wajahnya. Ternyata itu adalah Kan'an, anaknya sendiri. Kan'an tidak mau ikut bersama ayahnya naik ke atas kapal. Timbullah perasaan iba. Bagaimanapun Kan'an adalah anak kandungnya. Serta-merta Nuh memanggil-manggil anaknya. Sekuat tenaga ia berteriak, "Bukit itu juga akan tenggelam. Ayolah nak, naiklah ke kapal ini." Nuh membujuk sekali lagi. Belum kering ucapannya, gelombang datang. Kan'an digulung gelombang. Tubuhnya timbul tenggelam. Nafasnya hilang sampai akhirnya tubuh Kan'an tak kelihatan lagi, tenggelam. Nuh sangat bersedih, matanya berkaca-kaca. Bagaimana tidak, baru saja ia menyaksikan kematian Kan'an.
anaknya, putranya harus mati sebagai seorang yang tidak beriman. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan yang terlaknat. Sudilah Engkau mengampuni kesalahanku. Jika Engkau tak berkenan memberi ampunan, niscaya aku termasuk orang yang malang. Nuh memanjatkan doa tersebut. Tak lama, akhirnya badai mereda. Hujan berhenti, air meresap ke dalam tanah, perahu tertambat di atas sebuah bukit. Bukit Judi namanya. Langit mulai cerah, matahari menerangi bumi. Debit air telah menyusut. Nuh dan para pengikutnya turun dari perahu, dari kapal tersebut. Saat itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan menyertai orang-orang yang beriman tersebut. Orang-orang beriman tahun demi tahun datang silih berganti, mereka beranak pinak, menghuni bumi terus-menerus. Keturunan Nabi Nuh pun menyebar. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam dan putranya Kan'an, kita dapat memetik banyak pelajaran. Manusia tak punya kuasa untuk mengubah jalan takdir manusia lain, tapi wajib menyeru seseorang pada kebaikan. Menjaga keluarga dari api neraka adalah kewajiban yang utama. Karena itu, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itulah sekelumit tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam beserta anaknya Kan'an. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan berjumpa lagi dalam kisah-kisah yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.